fantasi seks aku tuh kayak pengen di tempat terbuka, misalkan kayak di pinggir pantai. Misalkan kita punya punya hotel, ada balkonnya, terus udah itu pemandangan pantai, pokoknya yang Waktu Kalina keguguran di rumah sakit, aku ketemu sama Aska, ya udah saling ngobrol gitu. Sebatas ngobrol normal aja dan kita saling menghormati gitu. Kalau Aska memang tidak mau mama sama Om Vicky, mama akan tinggal Om Vicky, mama akan tinggal semua pekerjaan mama, tapi sementara mama akan tinggalin kamu juga. Kalau desahan, siapa yang paling seksi desahan? Dan siapa yang paling suka mendesah di sini? Iya, Pak. Iya kan? Dia langsung nunjuk. Apalagi kan kalau teknik umumnya mungkin ya, kan biasanya gini gitu, langsung gitu. Kalau aku mah aku puter dulu, ibarat kita mau ke Cipinang, aku lewat Klender dulu. Sip, namping dulu gitu. Jadi diputer lagi pinggirnya gitu. Aku nggak gitu. Satu momen gitu kan kalau aku sih itu namanya teknik bundaran HI ya. Bundaran HI kan dipinggirin dulu sih, baru digituin gitu loh. Kalau langsung begini mah nggak menarik ya. Tapi pernah coba outdoor sex nggak sih? Seks yang di Nah itu tadi aku bilang Aku timpukin warga, ngeriin dah. Yang nggak lagi di tengah lapangan bola juga sayang. Kalau aku jujur, aku tadi ya, aku pengen bilang ya, kalau misalnya aku tuh fantasi seks aku tuh kayak pengen di tempat terbuka, misalkan kayak di pinggir pantai. Misalkan kita punya hotel, ada balkonnya, terus udah itu pemandangan pantai, pokoknya yang kelihatan langsung ke langit gitu. Jadi malam-malam, Kalau kamu ke situ ditemani bintang beda ya. fantasinya. Kalau aku sih kayak di tengah-tengah yang tong setan. Kalau pasar malam, tengah ada tong setan, motor lagi main, di tengah-tengah. Motor. Senengan orang. Iya nggak ya? Iya nggak apa-apa, ada motor kan justru kan malah menunjukkan itu. Jangan jatuh ya. Gitu. Jadi seru aja sih kalau aku di tengah-tengah tong Kalinanya setan. deg-degan kali ya. Justru itu jadi terbangkit kan adrenalinnya gitu. Nggak gitu. Banget juga dasar metal banget. Tapi kalau misalnya kalian kan kayaknya tektok banget gitu ya obrolannya ini segala macam. Kalau sama anaknya Kalina gimana? Ngobrol. Pernah ketemu pertama kali ketemu waktu lagi dia keguguran. Waktu Kalina keguguran di rumah sakit, aku ketemu sama Aska, ya udah saling ngobrol gitu. Sebatas ngobrol normal aja dan kita saling menghormati gitu. Tapi dari awal-awal gitu pernah nanya nggak sih sama Aska kayak that you wanna get married, kamu mau kawin lagi dan segala macam, terus kayak mungkin obrolin sama dia, mungkin nggak asking permission ya, tapi kayak obrolin gitu sama anak. Dan aku ngobrol sama Aska waktu pertama kali aku mau nikah sama Mas Vicky, aku kasih tahu Aska, mama mau nikah gini, terus kayak gitu. Well, namanya anak kan, dia pasti kan takut mamanya gagal lagi, apa segala macam. Dan dia juga sempat nangis juga saat itu gitu. Dia cuma bilang, mama Aska mau mama bahagia kayak gitu-gitu. Terus dia gitu dan dia bilang, maksudnya kenapa nggak pacaran dulu sama Om Vicky gitu, kenapa harus langsung nikah gitu. Akhirnya aku jelasin, cuma saat itu ada sedikit debat tapi bukan ribut ya. Terus sampai akhirnya aku bilang sama Aska, ya udah gini, kalau Aska ini aku kayak belum pernah ngomong ini deh di mana-mana. Aku bilang kalau emang Aska mau Aska tidak mau mama sama Om Vicky, oke. Mama akan tinggalin Om Vicky dan mama tidak akan datang. Waktu itu kita mau live sayang, ada salah satu stasiun TV, kita mau live. Aku sempet agak sedikit, bukan telat sih. Jadi sempat ditelepon sama Mas Vicky waktu itu karena aku datangnya agak telat. Terus mama nggak akan datang, mama sekarang harus live. 1 jam lagi mama live dan jam 6 nih mama masih ada di sini, jam 7 mama udah ada live. Kalau Aska memang tidak mau mama sama Om Vicky, mama akan tinggal Om Vicky, mama akan tinggal semua pekerjaan mama, tapi sementara mama akan tinggalin kamu juga. Kok mama tinggalin Aska lagi, kata gitu. Karena menurut dia kan waktu itu aku sempat tinggalin dia. Terus aku bilang, loh, mama ninggalin Aska bukan karena mama mau meninggalkan Aska, tapi karena mama butuh waktu untuk sendiri. Iya, memproses karena apa? Kalau mama nggak ada rasa sayang sama Om Vicky, mungkin mama kehilangan Om Vicky udah biasa aja. Tapi kalau misalkan karena mama ada rasa sayang sama Om Vicky, mama butuh waktu untuk calm down, untuk menenangkan diri, untuk semua. Human, aku bilang gitu sama Aska, dan karena anak ini dia mudah untuk diajak bicara. Ini anak tuh bukan pemikiran tuh bukan untuk di usia 15 tahun. Jadi saat itu akhirnya dia ngajak aku kamar, mah kita ngomong di kamar aja. Di kamar dia bilang lagi sama aku, dia pegang tangan aku, mah, mama bener, mama mau nikah sama Vicky. Are you sure he's the one? Terus aku bilang, kita
tidak akan pernah tahu dia yang tepat atau enggak kalau kita tidak jalanin. Aku bilang, ya udah. Dan saat ini mama yakin sama Om Vicky. Aku bilang gitu kan, kalau memang mama yakin sama Vicky, udah mama nikah sama Vicky. Gitu. Aska nggak masalah, Aska sayang sama mama. And remember, if there's something happen on you, I'm here for you. Kata dia gitu. Terus, dan itu sumpah dia ngomong gitu. I'm here for you. Kata gitu. Jadi ada apapun sama mama dan Om Vicky, Aska selalu ada untuk mama. Jadi dia bilang kayak gitu sampai aku bilang nangis kan, kita pelukan terus dia gitu. I just want you to be happy, Mom. Aska nggak mau lihat mama nangis dan mama sedih. Sekarang mama berangkat kerja, mama syuting. Wow, you're a good mom. Bisa gedein anak kayak begitu loh, luar biasa loh. Aku juga terima kasih sama papanya Aska karena juga kan Aska tinggal sama papanya juga gitu. Jadi maksudnya aku mungkin selama ini kan aku lebih jarang sama anak aku gitu. Jadi dia lebih sering sama papanya, ya dia juga mungkin salah satu bapak yang luar biasa yang juga bisa membesarkan anak menjadi seperti itu juga. Gitu. Ya kalian memang mesti tim yang kompak lah bagaimanapun juga kan ya. Kan gak ada mantan mama, gak ada mantan papa ya gitu. Intinya aku mah kalau misalkan ke situ ya memang benar-benar pure untuk Aska, udah nggak ada kepikiran ya bapaknya ya itu menjadi masa lalu yang kalaupun sekarang ketemu dia hanya sebagai sahabat, kakak, udah that's it, nggak ada yang namanya kepikiran gimana, nggak ada gitu. Nah kalau Vicky sendiri ada usaha nggak sih Vicky untuk misalnya kayak kemarin pas lagi ya memang sih nggak enak ya momennya keguguran gitu ya, terus dia gitu mesti PDKT kan, kamu juga lagi emosional gitu sebenarnya pada saat itu kan. Papanya juga waktu itu kan meninggal, Papa Marto juga meninggal. Papa kamu meninggal, terus ini juga anak juga, waduh tuh berduka 2 kali gitu. Sementara baru ketemu juga sama Aska tuh gimana? Ya kalau aku sih nilainya misalkan gini, nih kalau kita logikakan nih, nih kalau apa yang aku tunjuk Mbak Joya jawab apa ya? Misalkan nih kalau aku tunjuk ini, apa yang Mbak Joya lihat? Bunga. Oke, kamu kalau aku tunjuk ini, apa yang kamu lihat? Geprek. Nah, satu yang kita tunjuk, tapi 2 jawaban dari pemikiran kepala yang berbeda. Jadi kalau untuk sama Aska itu, aku nggak akan memaksakan dia harus ikut apa yang aku mau, gitu loh. Kita dibalik. Jadi saat dengan kita berdiskusi dengan orang yang di bawah usia kita tuh harus mengayomi, memeluk dan mengerti. Aku udah berapa kali terapin coba sistem itu kepada anak-anak atau kepada siapapun. Jadi selama saat ini aku sih sangat naruh respect banget karena aku juga komunikasi juga kan sama Mas Dedi baik-baik gitu. Bro, apa kabar? Kayak ini WA-an apa teleponan normal lah gitu loh. Makanya kalau Aska saat ini nyamannya ya seperti ini, sekarang. Ya aku ikutin gitu loh. Tapi kalau misalkan Vicky kita ngobrol yuk, kita ini kita ketemu ini, dengan senang hati aku pasti akan datang gitu. Tapi aku ikutin nyamannya gitu. Oke ya, sebenarnya sih dari pihak kalau Mas Vicky sendiri untuk ke anak aku tidak masalah, cuma balik lagi kan mungkin anak aku sebagai anak masih bagaimana juga Aska walaupun pikiran sudah dewasa yang kita lihat, tapi kan tetap aja gitu kan dia baru 15 tahun. Jadi biar aja dia dengan caranya dia yang selama ini gitu, seperti apa yang dia rasain sekarang. Mungkin dia belum bisa menerima atau bagaimana, dan aku juga tidak pernah mau memaksakan karena aku dari sejak dulu sebelum aku pisah sama papanya anak aku pun aku tidak pernah memaksakan kehendak aku. Tidak pernah memaksakan kehendak aku ke anak aku. Kenapa? Karena kayak gini contohnya, aku kan kita hidup bukan langsung tumbuh gede. Kita dari proses dari kecil dulu. Kita kecil dibilang jangan, nggak boleh begini begitu, nggak boleh ngakuin ini. Yang ada kita ngendap-ngendap di belakang. Jadi takut kayak gitu. Salah ngambil keputusan nih. Pokoknya gitu. Dan kalau nggak boleh kesini kita akhirnya ngendap-ngendap kayak gitu kan. Dan aku nggak mau itu terjadi sama anak aku. Jadi apapun yang terjadi itu harus dalam proses pembicaraan dulu antara ibu dan anak atau ibu dan bapaknya gitu. Jadi kalau aku bilang tidak, itu pasti ada alasannya kenapa dan mengapa aku tidak memperbolehkan. Dan dikasih pengertian. Dikasih pengertian. Jadi bukan hanya sebagai tidak, udah nggak boleh. Kenapa Aska nggak boleh gini? Ya udah pokoknya nggak boleh aja. Aku nggak mau gitu. Karena nanti sekarang nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Jadi aku harus kasih tahu gitu. Begitupun yang aku juga terapkan ke Mas Vicky, anak-anak dari yang bawa dari Mas Vicky dan juga sekarang jadi anak aku juga. Gimana tuh? Sebelumnya pun aku ngomong, aku izin dulu sama Mas Vicky, sayang. Umur berapa aja sih anak-anak? 15, 13, sama 9. Gitu. Lumayan ya. Masih bener-bener semuanya masa pertumbuhan banget itu. Gitu. Aduh. Nah aku bilang sama Mas Vicky dari awal, kalau misalkan aku ini kasarnya tuh ke anak-anak tuh
kejem banget gitu loh. Kejemnya dalam arti bukan jahat ya, cuma karena ke anak aku pun aku agak tegas gitu. Iya, tegas gitu. Nah, jadi aku akan minta sama Mas Vicky untuk izin kalau suatu saat aku tuh tegas ke anak-anak, jangan salah sangka. Karena aku berlaku yang sama ke anak aku gitu. Karena Mas Vicky nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, kalau buat pembelajaran jadi lebih baik. Karena aku akan ngomong gitu. Ya kalau urusan begini. Karena takutnya gini kan, mungkin dari dulu Mas Vicky sama mantan istrinya juga kan caranya berbeda dan ngurus anak. Terus tiba-tiba sekarang ketemu sama aku, atau sebelumnya mantan yang kemarin juga mungkin beda cara ngurus anak. Aku juga beda, kan setiap orang kan beda-beda gitu. Nah, dari cara aku ngajar anak nih seperti ini, jangan sampai Mas Vicky kaget, gila anak gue belum tak kasar gitu. Anak gue ngomong kok dikerasin sama emaknya gitu, matirinya kasar gitu kan. Nah, aku nggak mau ada pikiran gitu, padahal sebenarnya aku tuh ngasih tahu. Jadi aku jelasin nih, sayang tadi begini, nih tadi begini. Gitu. Jadi ya udah, aku tuh intinya bukan mau menjadi ibu mereka, tapi aku menjadi sahabat, jadi kakak, dan jadi teman curhat dia yang membuat mereka nyaman. Itu aja. Thank you Vicky, sama-sama Mbak Joya. Senang sekali berbagi. Selamat ya Cleopatra dan Gladiator. Bye Mom and Dad.